Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Al-Fatih Developer. Pada kesempatan kali ini, insya Allah di sini saya akan membuat sebuah playlist baru, yaitu mengenai dasar HTML ya. Nah, jadi di dalam pembuatan website itu teman-teman perlu memahami ketiga konsep dasarnya ya, yaitu ada HTML, CSS dan juga JavaScript. Nah, jadi di sini kita akan coba belajar dari yang sederhananya dulu ya, yaitu mengenai HTML. Nah, meskipun nanti teman-teman role-nya itu mau ke back end ataupun front end, itu teman-teman wajib memahami mengenai HTML ya, apalagi kalau nanti teman-teman role-nya itu sebagai full stack. Oke, jadi supaya bahasannya itu tidak kemana-mana, di sini saya sudah merangkum beberapa poin yang akan dibahas di episode ke-1 ini ya. Yang pertama itu kita akan membahas dulu mengenai teorinya ya, yaitu pengertian HTML, kegunaan HTML, dan juga ada text editor, browser, tag HTML, atribut HTML, elemen HTML, dan nanti di akhir kita akan coba membuat berkas HTML ya. Baik, di sini kita akan coba mulai dulu dari pengertian HTML ya. Nah, jadi HTML ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Jadi HTML itu adalah bahasa markup untuk membuat halaman web. Nah, di dalam HTML ini terdapat serangkaian markup yang bisa kita sebut dengan tag ya. Jadi nanti kita akan belajar lagi mengenai tag. Nah, tag ini digunakan untuk memberitahu browser bagaimana sebuah konten akan ditampilkan. Contohnya, misalkan teman-teman mau menampilkan sebuah teks. Nah, maka teks yang akan kita tampilkan di browser itu harus diberi tag ya, untuk memberitahu browser bahwa teks ini tuh akan ditampilkan sesuai yang kita inginkan, baik itu sebagai paragraf ataupun judul halaman. Oke, jadi apa sih perbedaan bahasa markup dan juga bahasa pemrograman ya? Nah, jadi ini lumayan banyak yang keliru ya. Jadi mereka kadang menyangka bahwa HTML itu merupakan bahasa pemrograman. Nah, jadi HTML itu merupakan bahasa markup language ya. Jadi bukan bahasa pemrograman. Nah, kenapa HTML itu bukan merupakan bahasa pemrograman? Karena di dalam HTML dia tidak memiliki variabel, function, ataupun struktur kontrol seperti pengkondisian, pengulangan, ataupun yang lainnya ya. Nah, jadi HTML ini dirancang untuk menandai konten dalam halaman web dan menentukan cara konten tersebut ditampilkan di dalam browser. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas mengenai sejarah HTML ya. Jadi HTML ini pertama kali dibuat oleh Tim Berners-Lee di tahun 1991. Jadi versi pertama HTML itu pada versi HTML 1.0 ya. Jadi hanya memiliki 18 tag saja. Kalau sekarang itu banyak ya tag yang bisa digunakan di HTML. Nah, di tahun sebelumnya dia juga telah membuat protokol HTTP pada tahun 1990 untuk memungkinkan komunikasi antara server dan juga klien web. Di tahun 1994, Berners-Lee ini mendirikan organisasi bernama W3C untuk mengatur standar web dan berperan penting dalam pengembangan HTML ya. Nah, jadi dari tahun ke tahun HTML mengalami perkembangan yang sangat baik dan sampai sekarang HTML5 hadir dengan elemen semantik, dukungan multimedia, dan peningkatan kemampuan JavaScript yang menjadikannya standar utama untuk mengembangkan aplikasi web modern hingga saat ini. Ya, jadi orang yang ada di balik HTML itu dialah Tim Berners-Lee. Nah, jadi apa sih gunanya HTML itu? Nah, jadi HTML ini tentunya sebagai fondasi ya, fungsi utamanya itu sebagai fondasi pada halaman website. Adapun yang dapat dilakukan dengan HTML itu contohnya membungkus elemen tertentu sesuai kebutuhan, membuat heading atau judul, membuat tabel, membuat list, membuat paragraf, form ataupun yang lainnya.
Nah, meskipun nanti ketika kita belajar HTML dan tampilannya masih standar, tentunya hal tersebut itu bisa diperbaiki kalau teman-teman belajar lagi mengenai CSS ya. Nah, ketika kita ingin mempelajari mengenai HTML, tentunya kita membutuhkan beberapa tools yang harus kita gunakan ya. Contohnya di sini salah satunya adalah text editor ya. Jadi text editor ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menulis sintaks atau kode program ya. Nah, di sini khususnya untuk penulisan kode program HTML itu sendiri. Tentunya text editor ini sangatlah banyak yang bisa digunakan oleh HTML ya. Contoh sederhana kalau misalkan di Windows itu ada Notepad ya. Notepad itu bisa digunakan untuk belajar HTML. Bahkan dulu ketika saya pertama kali belajar HTML itu pakai Notepad ya, Notepad yang biasa gitu. Itu lumayan sih gitu. Tapi sekarang itu text editor udah banyak gitu yang udah banyak fiturnya sehingga bisa memudahkan kita dalam melakukan penulisan sintaks HTML. Nah, text editor ini berbeda dengan word processor ya. Contohnya seperti Microsoft Word, Kingsoft, ataupun WordPerfect. Nah, itu dikarenakan text editor itu tidak bisa digunakan untuk mengatur format dokumen ya, serta tidak disediakan fitur-fitur yang bisa digunakan untuk desktop publishing. Contohnya teman-teman mau bikin surat di text editor itu nggak bisa ya karena udah beda aplikasi gitu. Begitupun sebaliknya kalau teman-teman mau belajar HTML di Microsoft Word ya itu nggak bisa gitu ya. Nah, selain text editor ada juga browser ya. Mungkin teman-teman udah familiar dengan browser. Jadi browser itu merupakan salah satu aplikasi yang akan kita gunakan untuk menjalankan kode program HTML yang sudah kita tulis ya. Jadi browser ini merupakan salah satu syarat yang wajib harus dipenuhi ya jika teman-teman belajar web programming ya. Untuk browser itu sendiri teman-teman bisa gunakan browser apapun ya, bisa pakai Mozilla, bisa pakai Edge, Chrome atau Safari ataupun yang lainnya ya, itu terserah kalian. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas lagi mengenai tag HTML ya. Jadi tag itu merupakan kode yang digunakan untuk memperkenalkan pada web browser untuk apa teks HTML yang ditulis ya. Jadi HTML ini membutuhkan cara memperkenalkan teks yang ditulis di dalamnya itu kepada web browser ya, baik teksnya berupa list, paragraf, link ataupun yang lainnya. Nah, di sini digunakan tag. Nah, dalam penulisan tag itu hampir menggunakan pembuka dan penutup tag ya, di mana objek yang dimaksudkan berada di antara pembuka dan penutup tag. Nah, di sini ada contoh penulisan tag HTML ya. Jadi ditulis dulu nama tagnya ya, itu pakai kurung buka siku, dan di sini adalah tag pembukanya. Lalu di sini ada objek yang diisinya, lalu di akhir itu ada penutupnya ya. Nah, biasanya kadang yang awal belajar itu suka lupa ya ada tag penutup, atau di akhirnya itu kadang tag penutupnya itu kelewat gitu ya. Jadi sama-sama tag pembuka. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Jadi perbedaan antara tag pembuka dan penutup itu jadi pada tag pembuka diawali kurung sudut pembuka ya, jadi diakhiri juga dengan sudut penutup. Sedangkan kalau di tag penutup itu diawali dengan kurung sudut pembuka, lalu ada backslash atau garis miring, dan juga diakhiri dengan penutup kurung sudut ya. Ini hal sederhana ya, konsep sederhana mengenai tag yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu ya. Jadi pada intinya objek yang akan kita tulis itu berada di tengah-tengahnya, lalu diapit oleh tag pembuka dan juga tag penutup. Tentunya tag di HTML itu banyak ya, tapi secara garis besar mungkin ya di sini kita akan coba bahas satu persatu yang biasanya digunakan di dalam HTML yang biasanya sering digunakan ya.
Nah, contohnya kalau misalkan teman-teman mau memberi komentar ya atau keterangan, misalkan komentar ini tentunya sangat penting banget untuk menandakan beberapa bagian. Contohnya misalkan kode di bawah ini fungsinya untuk menampilkan gambar, untuk menampilkan teks. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan teks seperti ini ya. Kalau di text editor itu bisa menggunakan control backslash, itu biasanya udah langsung otomatis ke buat tag komentarnya ya. Nah, lalu ada tag doctype HTML, itu digunakan untuk mendefinisikan tipe dokumen HTML5 ya. Jadi kalau sekarang karena HTML itu sudah ada di versi kelima, nah biasanya di awalnya itu ada tag doctype HTML ya. Jadi didefinisikan bahwa ini adalah dokumen HTML5. Nah, selanjutnya ada tag anchor ya. Jadi tag anchor ini biasanya digunakan untuk menautkan link. Jadi kalau misalkan teman-teman sering buka website, ada tulisan klik di sini atau download lalu diarahkan ke halaman yang lain, itu elemen HTML-nya menggunakan anchor ya, atau tag A ya, ditulisnya di sini tag A, lalu tag penutupnya A juga di sini. Setelah itu ada tag B ya, atau biasanya ini tuh digunakan untuk membuat si teksnya itu menjadi tebal, atau kalau di Microsoft Word itu seperti fungsi bold ya. Nah, itu fungsinya untuk menebalkan. Selanjutnya ada paragraf ya. Untuk paragraf itu menggunakan tag P, itu fungsinya untuk membuat sebuah paragraf ya. Jadi antara satu paragraf 1, 2, nah itu biasanya dipisah dengan elemen P ya. Nah, selanjutnya ada H1 ya, atau heading. Nah, heading ini biasanya digunakan untuk membuat judul. Yang paling besar ada di H1 dan yang paling kecil itu ada di H6 ya. Nanti kita akan coba lihat bedanya dari H1 sampai H6 ya, mungkin di episode berikutnya. Setelah itu ada tag body ya. Jadi tag body ini mendefinisikan body atau isi dokumen HTML. Jadi nanti kode HTML yang akan kita tulis itu berada di antara tag pembuka body dan tag penutup body ya. Selanjutnya ada tag head ya. Jadi kalau head ini mendefinisikan bagian kepala dokumen HTML. Biasanya di elemen head ini tuh kita bisa menyimpan seperti link untuk CSS ya, ataupun beberapa kode yang lain, atau judul di tab, atau mau menambahkan icon, itu biasanya disimpan di elemen head. Nah, selanjutnya ada tag title ya. Tag title ini untuk mendefinisikan judul halaman. Biasanya kalau teman-teman tambah tab baru gitu ya di Google Chrome atau di browser yang lain, itu di atasnya biasanya suka ada judul halaman ya. Nah, itu digunakannya menggunakan elemen title. Nanti kita akan coba lihat. Selanjutnya ada tag div ya, untuk mendefinisikan halaman. Lalu ada link untuk mendefinisikan hubungan antar dokumen. Ini biasanya digunakan untuk pemanggilan atau menghubungkan dokumen CSS. Lalu ada script tentunya untuk mendefinisikan client side script. Ini biasanya digunakan untuk JavaScript ya. Lalu ada tag table ya, untuk membuat sebuah tabel. Lalu ada tabel head ya, di sini ada TH, di sini TH untuk menentukan header di dalam sebuah tabel. Lalu ada TD atau tabel data ya, mendefinisikan sel di dalam sebuah tabel ya. Jadi dari tabel TH, TD, TR itu ada kaitannya dengan tabel. Lalu ada tag UL untuk mendefinisikan daftar dalam format bullet ya, untuk membuat sebuah list ya. Sama juga dengan LI ya, atau nanti kita coba bahas lebih lanjut. Oke, jadi elemen pada HTML itu merupakan isi atau objek yang berada pada tag ya. Jadi maksudnya isi yang ada di antara tag pembuka dan tag penutup itu disebut dengan elemen ya. Contohnya ini adalah template HTML nih yang akan nanti kita coba tulis. Nah, jadi di contoh di atas di heading 2 di sini tuh ada pengenalan atribut HTML ya. Nah, jadi
H2 itu merupakan elemen H2 ya, dan isinya itu untuk pengenalan atribut HTML. Dalam elemen ini bisa berupa teks ataupun tag lainnya, misalnya link ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah tag, ini contohnya strong, dan di dalamnya itu teman-teman bisa nyimpen tag HTML yang lainnya lagi gitu sebelum nanti teman-teman menuliskan objek intinya. Nah, selain tag ada juga yang namanya atribut. Ya, jadi atribut itu merupakan informasi tambahan yang biasanya digunakan di dalam tag pembuka. Ya, jadi informasi ini berupa instruksi untuk memberikan efek warna, ketebalan ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi atribut ini biasanya memiliki dua bagian, ada nama dan juga nilai, atau biasanya ditulis dengan name sama dengan, lalu untuk nilainya itu diapit dengan tanda petik ya, atau tanda kutip. Nah, penulisan pada atribut HTML ini diawali dengan penulisan tag ya. Jadi di dalam tagnya itu diberikan atribut dan elemen dari tag itu sendiri. Nah, ini adalah contoh penulisan atribut pada HTML. Contohnya nih, ini ada dokumen HTML. Di sini pengenalan atribut HTML. Di sini ada tag H2 ya. Jadi H2 itu adalah tag heading kedua. Lalu alignment di sini adalah nama dari atribut ya. Jadi alignment ini itu adalah nama dari atribut, sedangkan center ini tuh merupakan nilai gitu ya, atau value dari atributnya. Lalu pengenalan atribut HTML di sini merupakan elemen dari tag H2 ya. Jadi pengenalan HTML-nya di sini merupakan elemen dari tag H2. Oke, kayak gitu ya. Nah, sebelum memulai penulisan kode HTML, di sini teman-teman bisa pilih text editor gitu ya, yang bisa teman-teman gunakan. Tentunya yang ke satu ada text editor sejuta umat ya, mungkin yang sekarang itu yang paling banyak dipakai gitu ya. Ada Visual Studio Code, teman-teman bisa download di websitenya di codevisualstudio.com. Itu tersedia untuk Linux ya, Windows sama macOS juga ada. Nah, terus yang kedua ada Sublime Text ya. Nah, Sublime Text ini sangat cocok kalau misalkan perangkat teman-teman, komputer, laptop ataupun yang lainnya mempunyai spesifikasi yang minimum gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen text editor yang ringan, itu bisa menggunakan Sublime Text. Kalau Sublime Text masih keberatan, itu teman-teman bisa pakai Notepad++, mungkin itu jalan terakhirnya. Tapi biasanya Sublime Text itu udah ringan sih, di laptop dengan RAM 2 GB itu udah lumayan lah gitu. Kalau Visual Studio Code itu biasanya lumayan berat gitu. Nah, yang ketiga ada juga Atom ya, lalu ada Bracket. Sebenarnya masih ada lagi beberapa text editor. Nah, cuman di sini saya hanya menampilkan sebagian saja. Kalau saya di sini tentunya menggunakan Visual Studio Code. Nah, kalau misalkan saya belum punya laptop, bagaimana? Gitu ya, tentunya semua orang punya keterbatasan, tapi pengen belajar ya, pengen belajar HTML. Nah, sebenarnya untuk mempelajari HTML itu teman-teman tidak harus punya laptop ya. Kalaupun teman-teman hanya mempunyai smartphone atau HP gitu ya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi namanya Decoder ya. Namanya itu Decoder. Nah, jadi di Decoder ini sebenarnya support lumayan banyak bahasa-bahasa pemrograman. Ya, salah satunya untuk HTML pasti bisa gitu ya. Nah, aplikasi ini juga sudah pernah saya coba dan ya lumayan enak gitu kalau misalkan kita belajar HTML di handphone. Cuman ya emang dari segi layar kecil gitu, jadi lumayan susah. Tapi kalau teman-teman mau belajar ya, jadi dalam ruang lingkup belajar ya, aplikasi ini udah lumayan ngehandle lah. Nah, selain di Android, di iOS juga ada aplikasi Decoder ya, jadi tinggal diinstal aja.
Baik, di sini kita akan coba mulai untuk membuat berkas HTML sederhana ya. Jadi pastikan di komputer kalian itu sudah keinstall Visual Studio Code ya sama browser. Tapi biasanya kalau browser itu sudah pasti ada bawaan dari sistemnya ya. Nah, langkah yang pertama teman-teman bisa masuk ke Finder ya, atau kalau di Windows itu teman-teman bisa masuk ke File Explorer, itu sama aja gitu ya. Jadi kalau misalkan file HTML itu bisa disimpan di mana aja. Kalau di Windows itu mau di dokumen, di musik, di video, itu bebas ya untuk penyimpanannya. Kecuali kalau nanti teman-teman belajar bahasa pemrograman PHP ataupun yang lainnya, itu biasanya untuk penyimpanannya khusus gitu. Tapi kalau HTML itu bebas. Nah, misalkan di sini saya buat satu buah folder baru ya. Misalkan nama foldernya tutorial. Lalu di dalam folder tutorial di sini saya buat satu folder lagi namanya HTML gitu ya. Jadi nanti file HTML-nya itu ada di sini. Setelah itu silakan buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Oke, jadi ini adalah aplikasi Visual Studio Code-nya ya. Saya coba zoom dulu. Nah, kurang lebih untuk tampilan aplikasinya itu seperti ini ketika teman-teman pertama kali buka ya. Nah, tadi kita sudah membuat satu buah folder di Finder ya, atau di File Explorer kalau misalkan di Windows. Baik, jadi yang pertama itu kita akan coba masukkan folder yang tadi kita buat ke dalam aplikasi Visual Studio Code ya. Jadi caranya itu silakan masuk ke file, lalu pilih open folder ya. Pilih open folder. Setelah itu pilih foldernya. Kalau punya saya itu tadi tutorial, lalu pilih folder HTML ya. Lalu klik open. Nah, kalau misalkan berhasil atau muncul tampilan seperti ini, silakan klik yes aja ya, klik yes. Nah, kalau misalkan muncul tampilan kayak gini, kita sudah berhasil ya, sudah berhasil memasukkan folder yang tadi kita buat ke aplikasi Visual Studio Code. Nah, sekarang kita akan coba membuat file HTML ya. Jadi ekstensi file HTML itu ujungnya ya HTML gitu ya, jadi .html. Nah, di sini kita coba buat satu file, tinggal klik aja ya, tinggal diklik icon yang ini. Kalau yang kedua ini tuh untuk membuat folder ya, tapi di sini kita buat file aja, tinggal diklik. Misalkan namanya itu latihan 1.html ya. Jadi pastikan latihan 1 ujungnya itu .html ya. Jadi dalam penamaan dibiasakan untuk penulisan nama berkas HTML itu hurufnya huruf kecil ya, huruf kecil tanpa spasi ya kalau bisa. Nah, jadi kalau punya saya ini namanya latihan 1.html ya, jadi ekstensinya itu .html. Setelah itu tekan enter saja. Nah, nanti maka muncul tampilan seperti ini. Di materi ada elemen HTML ya, jadi kita perlu membuat template HTML-nya terlebih dahulu. Tentunya kalau misalkan kita ngetik semuanya ini lumayan lama gitu ya, apalagi kalau misalkan teman-teman baru belajar ngetik, itu ngetik segini aja biasanya lumayan lama gitu. Nah, ini adalah salah satu kemudahan di aplikasi Visual Studio Code ya. Jadi kita tidak perlu mengetik semuanya, cukup mengetik kata kuncinya. Ya, jadi cara ini sebenarnya udah saya jelaskan juga di video sebelumnya ya. Nah, jadi untuk membuat file HTML di sini saya coba perbesar dulu, dan untuk filenya saya coba minimize ya. Nah, ini tinggal kalian klik aja supaya space-nya lebar gitu. Bisa tekan CTRL sama B juga ya kalau pakai kombinasi tombol. Nah, untuk membuat HTML di sini ada dua cara.
biasanya ya. Jadi yang pertama teman-teman bisa ketik aja HTML ya, diketik tulisan HTML. Nah, setelah itu nanti akan muncul beberapa pop up ya, ada HTML, HTML.25, HTML, XML. Nah, di sini silakan teman-teman pilih yang HTML.25 ya. Ketika diklik, boom ya. Jadi aplikasi Visual Studio Code ini langsung mengenerate template HTML-nya tanpa kita harus mengetik semuanya gitu ya. Nah, selain penulisan HTML, kalau mau lebih simple kalian bisa ketik tanda seru ya. Jadi cukup ketik tanda seru aja lalu enter, itu juga udah jadi gitu ya template HTML. Jadi teman-teman boleh pakai yang mana aja. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat template HTML ya. Ini sudah sesuai dengan di contoh. Cuman karena di sini ada tag meta sama yang lainnya ya, karena ini udah bawaan dari Visual Studio Code-nya ya, dan juga dari HTML5 gitu. Nah, kita akan coba sesuaikan dengan ini ya, pengenalan atribut HTML. Nah, misalkan di dokumen ini kita coba klik latihan 1. Nah, diubah ya latihan 1 untuk judul halaman webnya. Setelah itu silakan pindahkan kursornya di baris ke-9 ya di sini. Nah, di baris ke-9 ini teman-teman tinggal buat judulnya ya. Nah, di sini ada strong, lalu ada H2 ya. Di sini saya akan coba ambil yang H2-nya aja. Nah, untuk penulisan tag pembuka dan tag penutup itu juga di Visual Studio Code menggunakan cara yang cepat ya. Jadi kalian nggak perlu ngetik kayak gini H2 gitu. Ini lumayan. Kalian cukup ketikkan nama tagnya saja ya. Jadi kalian bisa abaikan kurung sudutnya. Cukup ketikkan nama tagnya. Jadi ketik aja H2 lalu enter. Nah, jadi nanti akan dibuatkan tag pembuka dan tag penutupnya secara otomatis, dan kursornya itu berada di tengah-tengah tag ya. Jadi kalian bisa langsung mengetik aja. Misalkan pengenalan atribut HTML. Oke gitu. Pengenalan atribut HTML, atau mau diganti dengan teks yang lain juga boleh. Misalkan halo dunia aja. Halo dunia. Ya, kayak gini. Nah, di sini kita sudah berhasil memasukkan template HTML, dan juga di sini kita membuat tag sederhana ya untuk menampilkan tag halo dunia, untuk menampilkan teks halo dunia. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah selesai mengetik, kalau diperhatikan di atas di sini ada angka 1, dan di sininya tuh ada bulat putih ya. Itu artinya ada satu file yang belum tersimpan. Jadi sebelum menjalankan file HTML ini, teman-teman harus save dulu projectnya gitu ya. Jadi kalau misalkan masih ada angka 1, ada bulat putih, itu artinya satu file ini belum kesimpan. Untuk menyimpannya, cara manualnya teman-teman bisa masuk ke file lalu pilih save ya, atau bisa tekan Ctrl sama S ya, atau Command S ya kalau di Mac gitu. Nah, silakan diklik aja yang save. Nah, ketika diklik save, maka angka 1 sama bulatan putih di sini tuh hilang. Artinya filenya itu sudah tersimpan. Nah, saya akan coba masuk dulu ke Finder ya, ke folder yang tadi kita buat. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman cek di folder HTML, kalau tadi itu kosong, nah sekarang sudah ada satu file latihan 1.html. Nah, dimana di sini kalau dibuka itu biasanya langsung diarahkan ke browser ya, sesuai browser defaultnya. Nah, di sini saya akan coba buka dari sini langsung. Nah, maka di sini langsung muncul teks halo dunia ya, sesuai yang tadi. Nah, ini kalau misalkan teman-teman menggunakan cara yang manual ya. Nah, di sini ada
latihan 1, nama halaman webnya yang tadi kita tulis di bagian title ya. Lalu teks halo dunia ini yang tadi kita ketik menggunakan heading kedua ya. Nah, cara seperti ini tuh sebenarnya kalau kalau manual gitu, jadi agak sedikit ribet kalau ada perubahan. Contohnya di sini saya tambahkan angka 1 lalu simpan. Ketika dicek di browsernya, kita harus refresh dulu ya untuk halamannya, baru keubah halo dunia 1. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan plugin namanya itu Live Server ya. Jadi teman-teman bisa ikuti aja di video sebelumnya, itu saya jelaskan mengenai pluginnya ya. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan Live Server, itu teman-teman tidak perlu masuk ke File Explorer, menjalankan aplikasinya manual, tapi cukup di aplikasi Visual Studio Code-nya ya. Oke, jadi caranya itu kalian bisa klik kanan, lalu pilih Open with Live Server ya. Ini cara manualnya, tinggal klik kanan. Atau kalau di bagian bawah ini kalian bisa tekan yang Go Live ya. Tinggal klik aja Go Live. Nah, nanti bakal diarahkan ke browser ya secara langsung. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bedanya kalau misalkan menggunakan Live Server, di atasnya itu menggunakan 127.0.0.1 ya, latihan 1.html. Tapi kalau misalkan kita tadi buka dari Finder, itu langsung ke path filenya ya. Nah, apa sih bedanya kalau misalkan kita menggunakan Live Server ya sama cara manual tadi? Nah, sebenarnya cara ini tuh teman-teman boleh pilih gitu, mau pakai cara ke satu mangga, kedua juga gak apa-apa gitu, sama aja. Nah, jadi kalau misalkan pakai Live Server, ketika ada perubahan di HTML-nya itu sudah otomatis gitu ya. Contohnya nih, halo dunianya saya ganti jadi halo dunia 2. Lalu klik simpan. Kita coba lihat perubahannya. Nah, di sini saya belum melakukan refresh halaman, tapi teksnya itu udah keganti gitu. Jadi halo dunia 2. Ya, kalau dicek di latihan 1, di sini masih halo dunia 1. Kalau di refresh baru muncul halo dunia 2 ya. Oke, saya coba ganti lagi kalau misalkan teman-teman masih belum percaya ya. Misalkan saya ganti teksnya jadi belajar HTML ya. Lalu saya klik simpan. Lalu dilihat di browsernya udah langsung keubah ya jadi belajar HTML. Kalau cek di yang biasa itu masih teks halo dunia 2. Kalau di refresh baru muncul teks belajar HTML. Gitu ya bedanya kalau menjalankan dengan cara manual ataupun dengan Live Server. Oke teman-teman, jadi cukup segitu aja untuk episode ke-1 kali ini ya. Jadi kita udah belajar lumayan banyak. Kita tadi belajar mengenai teori-teori HTML. Lalu di akhir kita coba membuat sebuah file HTML sederhana ya, lalu menjalankan dengan dua cara, yaitu ada cara manual ataupun cara otomatis dengan menggunakan plugin Live Server ya. Nah, di pertemuan selanjutnya atau di episode kedua kita akan belajar lebih banyak mengenai elemen HTML. Jadi jangan lupa nanti teman-teman tonton aja videonya untuk belajar lebih lanjut. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.